Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Mari kita datang dengan mengangkat sebuah lagu, Di Hadirat-Mu Aku Puas. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ku ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Ketika kami bersekutu dengan-Mu, maka kami akan mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Kami menikmati kehadiran Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami, yang akan menuntun kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, menuntun kami untuk kami dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong sertailah waktu-waktu di mana kami akan bersama-sama berdoa, membaca merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami mengalaskan doa ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Oh Yesus, aku berjanji melayani Engkau. Sekaligus lagu ini mempersiapkan hati kita. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobat
bila Kau besertaku, takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia selalu dekat-Mu, walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang juga di dalam satu permohonan supaya kami bisa senantiasa dekat dengan Tuhan. Ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman itulah yang akan terus menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia yang arusnya begitu kuat melawan kebenaran firman Tuhan. Dunia yang arusnya begitu kuat untuk membawa kami jauh dari hadirat Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon supaya pada pagi hari ini kembali Tuhan menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, ayat pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 5 hari lagi kita akan merayakan Dirgahayu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diperoleh. Kemerdekaan adalah satu kemerdekaan yang membutuhkan perjuangan. Ada harga yang harus dibayar. Dan kita tahu bagaimana pengorbanan para pendahulu kita, para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan kita juga tahu bagaimana kemerdekaan ini sesungguhnya juga merupakan anugerah Tuhan. Sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi kemerdekaan ini merupakan anugerah Tuhan. Secara fisik kita telah mengalami kemerdekaan dari bangsa yang menjajah kita. Bagaimana secara mental, secara rohani kita, secara spiritual kita? Apakah kita juga sudah mengalami kemerdekaan? Ataukah selama ini kita hidup meskipun kita mengaku sebagai orang yang percaya, tetapi ternyata gaya hidup kita masih menjalani gaya hidup orang yang masih dibelenggu oleh dosa.
Kita tahu kejatuhan Adam ke dalam dosa itu memberikan dampak yang sangat besar sekali. Kejatuhan Adam ke dalam dosa mengakibatkan kejatuhan seluruh umat manusia sejak zaman Adam sampai sekarang dan seterusnya. Semua umat manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang terkecuali. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tidak terkecuali. Dosa sedemikian membelenggu kehidupan seluruh umat manusia. Seluruh aspek di dalam diri manusia dikuasai oleh dosa. Pikiran, perasaan, kehendak, semuanya dikuasai oleh dosa. Sehingga manusia rasanya tidak perlu lagi untuk belajar melakukan dosa. Nggak perlu lagi belajar untuk melontarkan kata-kata yang itu berdosa. Kita tidak ada di antara kita yang pernah mengajari anak-anak kita untuk berbohong, untuk iri dengan saudaranya atau dengan temannya atau dengan orang lain, untuk membenci saudaranya, untuk memukul atau menendang temannya atau saudaranya. Tetapi dari mana anak-anak itu bisa belajar untuk iri dengan saudaranya? Bagaimana seorang anak kecil bisa belajar untuk memukul saudaranya, untuk iseng kepada saudaranya, untuk berkata-kata kasar, membentak, bahkan membentak orang tuanya? Tidak perlu ada yang mengajari. Tetapi natur dosa di dalam diri semua umat manusia, itulah yang akan terus berkembang. Benih dosa akan terus berbuah, melahirkan pikiran, perkataan, tindakan yang semuanya itu dikuasai oleh dosa. Manusia yang berdosa menolak firman, manusia yang berdosa menolak Allah dan berusaha untuk mencari kebenaran dan menentukan kebenarannya sendiri. Itulah yang mengerikan di dalam kehidupan manusia berdosa, di dalam dunia berdosa. Beberapa waktu lalu saya menyaksikan sebuah tayangan yang mengulas tentang film Barbie. Di mana tayangan itu mau mengatakan bahwa pesan utama dari film ini adalah gerakan feminisme yang sangat ditonjolkan. Yaitu satu gerakan emansipasi wanita yang bablas, yang berlebihan. Yang sampai akhirnya di dalam pandangan mereka mengatakan bahwa kaum wanita pun itu tidak perlu kaum pria. Wanita bisa maju sendiri tanpa pria. Bahkan di dalam film Barbie itu dikatakan di bagian akhir-akhirnya ketika si Barbie ini mau menjadi manusia, dia ingin berubah menjadi manusia, lalu pembuatnya itu mengatakan kamu tidak perlu izinku untuk menjadi manusia, silahkan kamu bisa menjadi manusia. Lalu bagaimana si Barbie ini ketika dia ingin punya anak, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke dokter kandungan. Dan kita tahu sekarang untuk punya anak, seorang wanita tidak perlu memiliki seorang suami untuk bisa memiliki anak. Tidak perlu pria, tinggal pergi ke dokter kandungan, lalu kemudian ada bank-bank sperma di mana benih itu bisa diambil lalu disuntikan ke dalam sel telur wanita. Tetapi rada konyol juga sebenarnya kalau dipikir-pikir. Bagaimana mungkin tidak perlu pria? Lalu benih itu datangnya dari mana kalau bukan dari pria? Tetapi itulah fakta di mana ketika manusia menolak kebenaran firman Tuhan, berusaha mengingkari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa seorang pria menikah dengan seorang wanita lalu nanti memiliki keturunan. Lalu akhirnya ketika itu dilanggar, maka memunculkan hal-hal yang lain lagi yang kalau itu diteruskan akan seterusnya melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, ini hal yang sangat mengerikan sekali yang sedang terjadi di dalam dunia kita saat ini. Dan itu bahkan sudah berjalan. Itu merasuk di dalam
budaya-budaya yang ada di dalam dunia ini. Melalui film-film, melalui lagu-lagu. Kita melihat bagaimana penggunaan kata-kata kasar. Yang dulu itu adalah kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan. Tetapi sekarang kata-kata umpatan, kata-kata kasar itu menjadi kata-kata yang lumrah untuk diucapkan ketika seseorang itu kesal ataupun marah. Dan kita bisa melihat itu di dalam berbagai tayangan di film-film. Dan juga di dalam lagu-lagu. Kata-kata kasar, kata-kata kotor itu sudah mulai dianggap biasa. Itulah kondisi manusia berdosa yang menolak firman, yang hidup makin lama makin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan makin sekarang dengan berkembangnya media, semuanya itu akan semakin cepat. Anak-anak kita, mereka tidak perlu seperti saya katakan, mereka tidak perlu diajari untuk berbuat dosa. Itu sudah bisa berbuat dosa. Tetapi dengan adanya media yang berkembang saat ini, mereka bisa dengan bebasnya menyaksikan berbagai tayangan di media sosial. Betapa itu akan semakin merusak kondisi manusia saat ini. Itulah kondisi yang mengerikan di dalam kehidupan manusia berdosa. Dan manusia yang hidup di dalam dosa sudah terbius oleh dosa itu. Dia akhirnya menikmati dosa itu. Hal-hal yang tadinya dia tahu itu salah, tetapi karena sudah dianggap biasa, sudah ditawar, lalu kemudian itu dianggap sebagai satu hal yang sudah biasa dan itu benar untuk dilaksanakan. Maka manusia berdosa semakin terbius dengan dosa. Itu adalah kondisi yang sangat mengerikan. Itu seperti seseorang yang sedang tertidur sangat-sangat lelap dan dia bermimpi berada di sebuah tempat yang indah, ada danau yang sejuk di situ, ada udara yang segar, ada pegunungan yang luar biasa indahnya. Tetapi itu semua ternyata hanya mimpi. Karena orang ini ketika dia bermimpi di dalam tidur yang sangat lelap, sesungguhnya dia sedang berada di tengah-tengah rumah yang sedang kebakaran. Tetapi saking lelapnya dia tertidur, saking dia terbuai oleh mimpinya, dia tidak merasakan kebakaran itu. Kamarnya mungkin saat itu masih belum termakan api. Dia masih menikmati mimpinya. Kondisi yang sangat mengerikan. Kondisi manusia berdosa yang tidak sadar sesungguhnya sedang menuju kepada maut, kepada kematian yang kekal. Kondisi manusia berdosa yang hidupnya hanya memuaskan keinginan dagingnya saja. Kondisi manusia berdosa yang akhirnya menawar kebenaran, lalu menganggap hal yang salah sebagai kebenaran. Bagaimana ada begitu banyak orang yang saat ini berjuang di luar sana, untungnya bukan di Indonesia, untuk supaya aborsi misalnya, itu tidak lagi menjadi hal yang ilegal, tetapi supaya dilegalkan dengan berbagai alasan tentunya untuk keselamatan ibu kah, untuk keselamatan anak kah dan sebagainya. Tetapi kita tahu itu semuanya sebenarnya adalah dalih atau itu sebenarnya adalah upaya supaya manusia bisa menikmati kehidupan seks yang bebas mungkin. Kondisi yang mengerikan yang membawa manusia sebenarnya sedang menuju pada kebinasaan. Lalu mau bagaimana dengan kondisi seperti ini? Orang yang tadi saya ceritakan yang sedang tertidur lelap, yang sedang terlena oleh mimpi indahnya, dia akan segera mengalami kematian ketika api membakarnya. Ketika dia bangun dan sadar bahwa dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi di dalam kondisinya yang masih terbuai oleh mimpi, maka dia akan terus tidur. Sampai akhirnya ada seorang petugas pemadam kebakaran yang mengetahui bahwa ada orang yang sedang tidur di dalam rumah yang sedang terbakar itu. Petugas pemadam kebakaran ini menerobos rumah yang sedang terbakar itu. Lalu menarik orang yang sedang tidur itu, merangkulnya, lalu menarik dan membawa dia keluar dari rumah yang sedang dimakan api itu. Lalu orang itu karena masih begitu terlelapnya, dia meronta-ronta, gak terima, kenapa saya ditarik? Saya sedang menikmati satu suasana yang indah.
Sampai akhirnya petugas pemadam kebakaran itu terus memaksa, gak peduli dengan kondisi orang ini meronta-ronta. Sampai akhirnya orang itu sadar, terbangun dari mimpinya. Dia tahu kalau dia tidak ditarik oleh petugas pemadam kebakaran itu, maka dia akan mati terbakar oleh api yang begitu besar. Saudara, itulah kondisi manusia berdosa. Manusia berdosa tidak akan pernah sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari belenggu dosa, dari cengkeraman dosa, dari pengaruh dosa yang begitu kuat. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan kita. Tuhan yang bertindak seperti petugas pemadam kebakaran tadi, datang menarik kita dari jerat dosa. Tentu pengalaman setiap orang bisa berbeda. Ya, ada yang sampai mengalami saat-saat yang begitu menegangkan, saat-saat dalam bahaya lalu dia tersadar. Ada mungkin yang tidak sampai mengalami pengalaman-pengalaman spektakuler, tetapi di dalam kehidupannya, ketika Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, dia mulai sadar akan kondisinya sebagai manusia berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dikatakan tadi di ayat kedua, Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita melihat di sini, pelaku utama di sini adalah Roh, yaitu Roh Allah, yaitu Allah sendiri. Di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Di ayat ketiga, di ayat keempat, Paulus menjelaskan bahwa akhirnya Allah mengutus putra tunggalnya, yaitu Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi daging, menjadi seperti kita manusia, mengambil rupa daging ini. Karena daging adalah area kekuasaan dosa. Nafsu kedagingan itu adalah area wilayah di mana dosa bisa berkuasa dan mencengkeram kehidupan manusia. Dikatakan bahwa Yesus menjadi daging, menjadi manusia, dan di dalam kondisi kedagingannya itu, sekalipun ia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah jatuh di dalam dosa, tetapi di dalam kedagingannya itulah dia menanggung dosa manusia. Dia menerima hukuman atas dosa manusia. Murka Allah Bapa ditimpakan kepada dia ketika dia berada di atas kayu salib. Dia menggantikan manusia berdosa untuk menerima hukuman dosa itu. Roh Kudus di dalam diri orang percaya, dia menghidupkan kita. Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa sekali. Ya. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa sekali menyadarkan orang-orang akan dosanya. Menyadarkan manusia akan kebutuhannya akan juru selamat. Seperti saya katakan tadi, ada orang-orang yang disadarkan ketika dia sudah mengalami kejadian-kejadian yang begitu membahayakan, yang mengancam nyawanya. Lalu dia disadarkan, oh, saya dikit lagi akan mati. Saya ini orang berdosa. Saya gak siap mati. Bagaimana dengan kondisi saya? Lalu Tuhan memberikan kesempatan kepada dia. Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Tuhan menolong dia. Tuhan melawat dia. Tuhan memulihkannya, melahirbarukannya. Tetapi juga ada orang-orang yang Tuhan berkarya dengan cara yang berbeda-beda. Ada seorang yang bernama Becket Cook. Beberapa waktu lalu saya pernah menceritakannya di dalam ibadah umum. Dia adalah seorang homoseksual dulunya. Lalu bagaimana dia percaya kepada Tuhan? Bagaimana dia meninggalkan gaya hidupnya yang lama? Bersama dengan teman prianya dia taruhan. Ketika di dalam satu kafe dia melihat ada sekelompok anak muda yang bawa Alkitab. Mereka sedang melakukan PA bersama. Lalu Becket Cook bersama dengan teman prianya itu taruhan. Ayo coba. Kamu berani gak deketi kelompok itu? Mereka sebenarnya seperti main-main gitu ya. Kemudian Becket Cook mendekati
pemuda-pemuda itu lalu tanya, kalian lagi ngapain? Singkat cerita akhirnya Becket Cook tahu bahwa itu adalah orang-orang Kristen, anak-anak muda yang sedang melakukan PA. Lalu Becket Cook berkenalan dengan pemimpin PA-nya, lalu dikasih kartu namanya, lalu diundang. Yuk kamu nanti hari Minggu datang ke gereja ini. Akhirnya dia di dalam, pada waktu itu situasinya juga sedang gelisah sebenarnya. Dia hidup di dalam kondisi ekonomi yang sangat kuat. Dia seorang production designer. Orang yang sudah menikmati kemewahan yang luar biasa, kesuksesan karir yang luar biasa. Satu waktu dia datang ke gereja. Dan entah mengapa dia mengatakan di dalam bukunya, di sepanjang ibadah dia itu menangis. Ketika firman Tuhan diberitakan dia menangis dan dia itu gak tahan. Dan dia akhirnya disadarkan akan dosa-dosanya, akan kesalahannya. Lalu dia bertobat. Dia meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Lalu dia bertobat menjadi seorang anak Tuhan. Dia sekolah Alkitab, kemudian sekarang dia dipakai melalui tayangan-tayangan YouTube-nya untuk menyampaikan kepada dunia apa yang sedang terjadi di dalam dunia saat ini. Dan bagaimana kita harus kembali pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan tidak bekerja lebih dahulu di dalam hidup kita, maka kita tidak pernah akan bisa untuk bebas dari cengkeraman dosa itu. Kedagingan manusia itu begitu kuatnya menguasai kehidupan manusia. Sekalipun kita yang sudah mengalami anugerah di dalam Kristus, kita semua saya yakin kita semua merasakan bagaimana kedagingan itu begitu kuat. Masih bisa menarik kita, membawa kita untuk kita jatuh di dalam dosa. Kelalaian-kelalaian kita masih bisa menarik kita untuk kita meninggalkan firman Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan yang menjaga kita, kita gak pernah sanggup. Sebegitu besarnya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Roh-Nya yang kudus nantiasa berkarya di dalam hidup kita. Menyadarkan kita akan dosa, menuntun kita pada jalan yang benar. Maka sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, kita tidak lagi seharusnya hidup di dalam gaya hidup orang yang belum merdeka dari belenggu dosa. Roma 8, masih di dalam Roma 8, di ayat 12, 13, dan 15 berkata demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu bukan menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi panggilan kita di sini adalah kita tidak lagi hidup menurut kedagingan kita, memenuhi nafsu kedagingan kita. Tetapi kita mau hidup dituntun oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam roh. Kita hidup layaknya anak-anak Allah. Layaknya anak-anak Allah yang meneladani Allah yang adalah Bapa kita. Dia telah memberikan teladan sejati di dalam diri Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita. Yang di dalam kemanusiaannya dia belajar untuk taat, setia kepada Bapanya di surga. Demikian juga dengan kita. Kita dipanggil untuk hidup di dalam roh. Mematikan segala kedagingan kita. Kita gak lagi seharusnya menikmati canda-canda yang itu menjelekkan orang lain. Kita tidak seharusnya lagi itu ngegibah, ngejelek-jelekin orang lain, mencibir orang lain, gosipin orang lain. Tetapi seharusnya kita hidup membangun orang lain. Orang-orang yang kita lihat begitu lemah, orang-orang yang kita lihat seringkali jatuh.
Seharusnya mereka tidak menjadi bahan pergunjingan kita. Tetapi adakah kita belas kasihan untuk menolong orang itu? Membawa orang itu pada kebenaran firman Tuhan. Betul, keselamatan di dalam Kristus itu adalah anugerah. Enggak ada kebenaran di dalam diri kita sedikit pun yang membuat kita layak menerima anugerah itu. Enggak. Kita adalah manusia berdosa. Hanya Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Hanya Tuhan yang menolong kita. Betul, keselamatan di dalam Kristus itu adalah anugerah. Tetapi setiap kita yang sudah menerima anugerah, kita hidup di dalam anugerah, maka kita memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalam anugerah itu. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Roh Kudus. Taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak lagi hidup menikmati dosa-dosa kita. Sebagai orang-orang yang sudah menikmati kelahiran baru, sudah seharusnya kita itu hidup semakin peka terhadap dosa. Ketika ada hal yang tidak benar sedikit pun, yang kita tahu itu nggak benar, kita peka dan kita sadar ini tidak benar, sehingga kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ada seorang anak yang ingin mengejar satu prestasi yang lebih tinggi, mengejar karir yang lebih baik. Tetapi di dalam lingkungan karir itu sebenarnya cukup berbahaya. Bisa membawa anak muda ini meninggalkan Tuhan kalau dia tidak hati-hati, kalau dia tidak bijaksana. Orang tuanya juga cukup khawatir. Sampai akhirnya mengatakan, ya udah, kita bawa semua di dalam Tuhan. Kalau Tuhan bukakan, kamu bisa lolos diterima di dalam lowongan itu, ya udah, kini itu jalan Tuhan. Tetapi kalau kamu udah berupaya semaksimal mungkin tetapi pintunya ditutup, itu juga jalan Tuhan. Mungkin Tuhan mau mengarahkan kamu kepada hal yang lain. Lalu sempat terpikir apakah kita menggunakan koneksi-koneksi yang ada yang bisa membuat anak muda ini bisa lolos diterima di dalam lowongan kerja itu. Tetapi juga orang tua mengatakan, enggak lah, jangan melakukan hal itu. Kita serahkan semua sama Tuhan. Saudara, ini adalah satu kepekaan yang Tuhan berikan di dalam anak-anaknya, di dalam diri anak-anaknya. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, segala sesuatu kita bawa di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kepekaan itu di dalam diri kita. Tuhan akan menjaga kita supaya kita tidak hidup jatuh di dalam dosa. Tuhan akan melindungi kita. Pada hari ini, jikalau ada di antara kita yang mengikuti persekutuan doa ini, yang saat ini kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita, atau mungkin di antara kita ada yang belum pernah menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, belum sungguh-sungguh mengaku percaya kepada Kristus, memohon supaya Tuhan melahirbarukan kita. Mari datang kepada Tuhan. Kristus sudah mati bagi kita. Dia mau menebus kita. Mari kita datang kepada Dia. Kalau di antara kita ada yang kita sudah mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kita masih sering kali jatuh dalam dosa. Kita masih sering kali tidak peka. Mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta tolong supaya Tuhan jaga hidup kita, sekaligus bangun komitmen supaya kita mau menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kita tidak bermain-main dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Saya mengajak kita mengakhiri renungan ini dengan menaikkan kembali lagu tadi, Oh Yesus aku berjanji. Saya mengajak kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Oh Yesus kau berjanji, semua yang ikut-Mu kau kan beserta mereka
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bagaimana Tuhan sudah membebaskan kami dari belenggu dosa. Dan bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Allah yang dapat memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Tuhan, saat ini mungkin di antara kami ada yang datang sebagai orang-orang yang belum pernah mengaku percaya kepada Kristus. Saat ini kami datang disadarkan dengan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Oh Tuhan, berkenan kiranya Engkau mengampuni. Berkenan kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri setiap kami ini ya Tuhan. Membawa kami datang kepada Kristus, mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Ataupun di antara kami ada yang saat ini datang sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kami masih seringkali gagal, masih seringkali jatuh. Tuhan, kami mohon ampun akan segala kelalaian kami. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup di dalam anugerah Tuhan adalah sebuah tanggung jawab yang juga harus kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Tanggung jawab yang menuntut ketaatan kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong bangunkan kami kembali. Tuhan tuntun kami. Kami mau hidup taat di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami rindu supaya firman Tuhan pada pagi hari ini terus bekerja menggelisahkan kami. Ketika kami mulai bermain-main dengan dosa, ketika kami mulai menawar kebenaran firman Tuhan demi memuaskan kedagingan kami. Tuhan tolong kami. Saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang bergumul di dalam hidup mereka. Di antara mereka ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Bahkan ada yang mengalami sakit penyakit sudah begitu lama. Bahkan di dalam kondisi yang sangat sakit, menderita. Tuhan, kami berdoa memohon supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesabaran, ketabahan. Tuhan yang menolong di dalam kondisi yang tidak tertahankan itu ya Tuhan. Mohon supaya Tuhan yang menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang mendampingi. Di tengah-tengah segala keletihan mereka, kelelahan mereka. Tuhan topang mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang cukup buat mereka. Bahkan secara mental pun mereka bisa mengalami keletihan. Tuhan topang mereka. Firman-Mu senantiasa menyegarkan mereka. Kehadiran-Mu memberikan kekuatan kepada mereka. Kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka. Supaya Tuhan tolong sertai. Tuhan berikan tuntunan di dalam melewati setiap pergumulan yang ada ini ya Tuhan. Sehingga ketika kami menjalaninya, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah sungguh Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup menuntun kami menghadapi setiap pergumulan yang ada. Kami mau berdoa juga menyerahkan untuk para orang tua di dalam mendidik anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan tolong mereka tidak hanya mendidik secara akademik supaya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Tetapi lebih daripada itu mereka bisa mendidik anak-anak mereka untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk mereka bisa menjadi teladan bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Khususnya di tengah arus zaman yang semakin kuat ini. Yang bisa menarik generasi muda ini untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan, kami mohon supaya kekuatan, pertolongan Tuhan berikan kepada para orang tua ini. Kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan untuk acara-acara di gereja. Akan ada VBS ya Tuhan, di sepanjang hari ini sampai dengan besok. Biarlah melalui VBS ini anak-anak sekolah minggu boleh dibawa untuk kembali hidup di dalam
kebenaran firman Tuhan. Mereka disegarkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka dibawa kembali di dalam tuntunan firman Tuhan melalui segala aktivitas yang akan diadakan. Kami berdoa untuk para guru supaya Tuhan siapkan mereka, Tuhan tolong mereka di dalam menjadi saluran berkat untuk membawa anak-anak ini, menuntun anak-anak ini dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk mereka pun bisa bergaul dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong dalam segala persiapan yang mereka lakukan, Tuhan yang menyertai. Kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan untuk Komisi Pria yang akan mengadakan upacara bendera pada tanggal 17 nanti. Tuhan tolong melalui event ini, setiap kami yang mengikutinya, kami diingatkan kembali akan bagaimana Tuhan mengasihi bangsa dan negara ini. Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa dan negara ini. Dan bagaimana kami harus mengisi kemerdekaan itu dengan bertanggung jawab ya Tuhan. Khususnya sebagai orang-orang percaya yang Tuhan panggil untuk menjadi sinar kemuliaan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Kosiaga yang juga akan melaksanakan persekutuan di dalam nuansa HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan juga sertai di dalam persekutuan yang akan dilaksanakan ini ya Tuhan. Mereka sebagai orang-orang tua, meskipun secara fisik mereka tidak lagi memiliki kekuatan sebagaimana orang-orang muda, tetapi ingatkanlah mereka masih diberikan kekuatan secara rohani, secara spiritual. Di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka boleh terus berdekat kepada Tuhan. Mereka boleh menjadi pendoa-pendoa. Tuhan tolonglah mereka. Kami saat ini juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk satu event yang akan dilaksanakan di gereja ini di bulan September dan Oktober nanti, yaitu 40 hari bersama dengan firman. Kami akan bersama-sama mempelajari firman. Kami akan bersama-sama belajar untuk mengasihi firman Tuhan. Dan kami akan bersama-sama belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Melalui kelompok kecil, melalui saat teduh pribadi, melalui mimbar-mimbar ibadah minggu. Biarlah semuanya ini membawa setiap kami jemaat Tuhan bergaul makin akrab lagi dengan firman Tuhan, sehingga kami bisa menghidupi firman itu. Kami berdoa untuk segala persiapan yang dilakukan oleh panitia. Kami berdoa untuk semua persiapan-persiapan yang akan dilakukan, baik itu secara materi maupun secara penyampaian kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong semuanya itu. Tuhan gerakan juga setiap kami untuk kami berbagian di dalamnya. Kami mendaftarkan dan kami mau mengikuti acara ini, dan kami mau bersama-sama dibentuk melalui proses yang kami jalani di dalam acara ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sertailah bangsa dan negara ini ya Tuhan, supaya Tuhan yang boleh terus menjaganya, Tuhan yang boleh terus menuntun pemerintah kami, diberikan hikmat bijaksana di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan. Biarlah di dalam 78 tahun usia yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami boleh semakin maju lagi ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Tuhan tuntunlah mereka, beri hikmat kepada mereka. Jadikanlah mereka saksi terang-Mu di dalam posisi yang mereka jabat ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat yang kami bawa di hadapan Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan mendengar seru doa kami. Tuhan jawablah doa kami di dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, demikianlah ibadah doa pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.